Halo gan, salam Iwa Buncit. Sudah 2 tahun lamanya food timer satu ini. Ya, food timer dari Risen dengan kode RCFT 2019 ASF. Ya, food timer ini sudah 2 tahun yang lalu direview. Cuma admin kelupaan buat bikin video tata cara penggunaan. Dan ini di request salah satu dari subscriber yang komen di channel ini. Dan mumpung admin ingat, jadi admin buatkan tata cara penggunaannya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Pada dasarnya penggunaan dari food timer Risen ini mudah, buat nyetelnya juga mudah. Cuman mungkin buat kamu yang nggak mau baca buku manual, repot dan harus cepat ngegunainnya, mungkin keburu mau berangkat. Nah, setidaknya video ini bisa membantu kamu. Food timer ini sendiri terdiri dari 3 bagian yang bisa kamu lepas. Tentu aja bagian tengah, yaitu mesinnya, kalau admin biasa nyebut mesinnya. Kedua adalah tank, tempat buat naruh makanan, food tanknya, ini dia. Dan yang terakhir adalah ini, bagian bawah, yang bisa kamu lepas juga. Agak keras memang. Nah, ini dia. Kita coba istirahat sebentar karena ada Kang Somai mau lewat. Oke, untuk penggunaan dari food timer ini, yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah boleh kamu isi dulu makanan di food tanknya ini atau wadah tempat makanannya ini, atau kamu setel dulu, tinggal pilih ya. Kalau admin biasanya nyetel dulu, tapi buat kamu yang pingin naruh makanannya dulu juga boleh, karena sebenarnya sama aja. Nah, untuk di videonya admin akan coba praktekkan cara mengisi makanannya dulu ya, supaya lebih teratur. Ini bisa kamu lepas atau enggak juga boleh. Untuk lebih mudahnya di videonya admin akan coba lepas, tinggal tarik aja. Dan bisa kamu lihat di sini ada tempat untuk menaruh ini. Kemudian di bagian tengah ini juga ada lubang-lubangnya untuk keluar udara. Nah, untuk mengisi makanan sebenarnya ya tinggal di posisi tank seperti ini. Biasanya menghadap ke atas, tinggal kamu geser ya. Nah, tidak geser bagian atas ini. Nggak perlu kamu buka-buka yang hijau ini karena itu cukup merepotkan. Jadi cukup digeser aja bagian atas sini. Karena sebenarnya kalau kamu perhatiin lagi di sini juga bisa digeser-geser. Nah, ini kamu geser ke belakang, ini juga bisa. Jadi ada 2 lubang. Lubang yang kecil, ada juga lubang yang besar. Lubang yang besar ini buat masukin makanan ke sini. Lubang yang kecil ini buat ngeluarin makanannya. Jadi kamu isi makanannya itu di wadah ini. Tinggal kamu isi secukupnya saja, nggak perlu penuh-penuh. Dan isi sesuai dengan pelet yang kamu gunakan untuk ikan mas koki kamu. Kalau peletnya gede, untuk ikan mas koki gede, yang sedang, ikan mas koki sedang, atau yang kecil juga untuk ikan mas koki yang kecil. Tapi ya di sini admin menggunakan satu jenis aja pelet. Ya, sayangnya ada mereknya ya. Admin tuangkan di sini. Ini sebagai contoh aja ya, kita tuangin makanannya kira-kira segini, secukupnya aja. Nah, maksimal setengah dari kapasitas ini, itu maksimal. Jangan sampai penuh banget karena nanti susah bergerak. Jadi kalau sudah, kamu tinggal geser tutupnya ini sampai berbunyi klik tadi. Kemudian lubang ini kalau belum digunakan kamu bisa tutup dulu. Nah, kalau di sini sudah selesai ya, tinggal kamu bisa pasangkan lagi ke mesinnya. Pasangkan aja sesuai dengan alur ulirnya ini. Nah, oke, sekarang kita coba set pada bagian mesinnya. Nah, di bagian mesin ini ada display untuk tampilan programnya. Kemudian ada 5 tombol ya, 1 tombol power di sebelah kanan ini. Kemudian ada tombol bawah, tombol gear untuk setting, kemudian tombol atas, dan satu lagi yang berbentuk tangan. Yang kalau kamu tekan, ini fungsinya nanti buat drumnya ini berputar, wadah tank makanannya ini. Nah,
Karena food timer ini modelnya model digital, yang mekanik juga sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ya, mau mekanik mau yang digital seperti ini, dia menggunakan baterai sebagai sumber daya di bagian belakang. Ini dia baterainya, dia menggunakan 2 buah baterai AA. Kalau bingung baterai AA itu yang kayak gimana, baterai jam dinding, kamu beli aja di warung-warung terdekat. Dia butuh 2 buah. Di sini admin menggunakan baterai charger ya, bisa diisi ulang. Mau yang biasa juga sama aja, yang penting 2 buah baterai AA. Tinggal pasang aja. Kemudian kamu tutup kalau sudah dipasang. Nah, dalam kondisi layar mati dia akan menampilkan indikator baterai. Jadi baterainya ini totalnya ada 4 dan di sini tinggal 2. Untuk menyalakannya tinggal kamu tekan agak lama bagian tombol power ini. Dia agak ditekan lama baru dia nyala. Tapi kalau kamu mau matikan tinggal tekan power agak lama, dia akan mati. Di sini kita akan coba nyalakan, tekan lama. Nah, lihat sudah nyala. Sebenarnya displaynya ini sederhana banget ya, ada jam di atas. Kemudian ada 4 kotak yang diantaranya itu nanti ada angka, kemudian indikator baterai. Dan sebenarnya ada indikator lain di sini yang nggak kelihatan karena nggak fungsi. Lebih tepatnya belum kita setel. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah untuk bagian mesin ini setel dulu jamnya. Di sini jamnya itu masih 00.30 ya. Pada saat video ini dibuat, ini sekitar jam setengah 3 sore kalau nggak keliru. Tinggal tekan aja tombol gear karena di sini settingnya, setelannya, kamu tekan lama, tekan tahan tombol ini. Dia akan berkedip pada bagian jam dan di bagian belakang ini menit. Jadi ini jam, ini menit. Kamu atur dulu jam sekarang itu jam berapa. Di sini admin contohkan misal jam 14 ya, 14.30, dan kalau dia kelamaan dia akan kembali lagi ke normal, jadi kamu tekan ulang. Nah, kita ubah jamnya menjadi jam 14 karena di sini jam 14.30 ya. Jadi kita set, kalau nggak mau panjang seperti ini bisa kamu balik sebenarnya buat lebih cepat. Sama aja. Jadi kayak kamu nyetel jam digital biasa, setel sampai 14. Dan untuk menitnya tinggal tekan lagi tombol gear, dia akan ke menit. Nah, kita biarin aja menitnya ini 32. Kalau kamu misalnya mau setel lagi bisa 31, 30, tinggal maju mundurkan aja buat nyetel menitnya. Kemudian kita tekan lagi, kalau sudah jamnya kelar selesai, kamu tekan lagi tombol gear ini. Nah, ini dia mengarah ke programnya. Kamu perhatikan ada jam yang berkedip, kemudian kotak pertama yang berkedip. Jam ini menunjukkan ya, yang berkedip ini adalah jamnya, dan ini adalah program pertama yang berkedip. Kamu tinggal atur mau food timer ini nyalanya jam berapa. Misalkan nih mau disetting jam 7 pagi menyalanya, kamu tekan aja 1 kali ke atas jam 7, atau mungkin jam 7.30 mau menitnya itu jam setengah 8 pagi baru menyala. Kamu bisa tekan lagi gear. Lihat dia berkedip di menit, kamu tekan sekali, 2, 3 sampai angka 30. Intinya jam setengah 8 pagi food timer ini menyala. Nah, ini dia 7.30. Kalau sudah jam 7.30 yang kita set, ini contohnya aja, kamu tekan lagi tombol gear. Yang berkedip nanti hanya ini kotak yang pertama. Ini menandakan program pertama, program kedua, ketiga, keempat. Jadi dia punya 4 program pemberian pakan. Di sini ada kosong ya kotaknya. Kalau kamu tekan atas dia akan muncul angka 1. Kamu tekan lagi sekali lagi angka 2. Kamu tekan sekali lagi angka 3. Dan kalau kamu tekan sekali lagi dia kembali kosong. Nah, maksud dari 1, 2, 3 tadi adalah jumlah pemberian pakan di jam 7.30 ini. Jadi di jam setengah 8 pagi ini kamu bisa melakukan pemberian pakan sebanyak 1 kali, atau 2 kali langsung, atau 3 kali langsung. Nah, indikator dari 1, 2, 3 ini adalah kalau misalkan 1 kali, ketika sudah menunjukkan pukul 7.30, drum ini akan berputar sebanyak 1 kali. Kalau kamu pilih angka 2, dia akan berputar 2 kali memberikan makan. Dan kalau kamu tekan 3, dia akan berputar 3 kali. Ya, jadi dalam satu waktu bisa dikasih makan lebih dari 1 kali. Dan kalau sudah tinggal kamu, misalkan ya admin mau atur aja 1 kali untuk jam setengah 8. Kemudian kamu geser ke program kedua, misalkan mau juga kamu tekan tombol gear. Nah, di
kotak kedua ini untuk program kedua. Misal kamu sudah kasih makan jam setengah 8 pagi, kamu mau kasih makan jam 12 siang. Kamu tinggal atur di bagian jamnya, turunin jadi 12, dan di sini untuk menit bisa misalkan kamu mau atur di jam 12.15, kamu tinggal naikkan saja ke 15 menit. Seperti tadi juga, lihat sudah di jam 12.15, kamu tekan gear sekali lagi, dia akan berkedip kotak yang program kedua. Kamu atur juga mau 1 kali kasih makan, 2 kali atau 3 kali. Di sini kalau makan siang misalkan admin mau kasih 3 kali, dan seterusnya sampai program 3, program 4. Jadi dalam 1 hari itu bisa kamu atur programnya sebanyak 4 kali, dan di setiap program itu bisa kamu tentukan mau pemberian pakan 1 kali langsung, 2 kali langsung, atau 3 kali langsung. Dan kalau sudah, dia akan kembali normal kalau sudah semua program dijalankan. Admin normalnya hanya menggunakan 3 program aja ya, yang ke belakang ini admin nggak gunain lagi karena biasa admin kasih makan sehari itu 3 kali. Tapi buat kamu yang mau grooming, apalagi kalau ikannya masih kecil, itu bagus di 4 kali. Tinggal kamu atur aja, sesuaikan. Cuman memang untuk yang digital ini dia punya kelemahan di hanya 4 program saja. Sedangkan kalau yang mekanis itu bisa 24 jam ya 24 kali kamu kasih. Nah, untuk yang tombol terakhir ini tombol manual. Jadi kalau misalkan di 4 program ini sudah kamu atur, mungkin ada di lain waktu kamu pingin kasih makan enggak ikut di dalam program. Jadi misalkan kamu datang aja ke akuarium kamu pingin ngasih makan aja seperti itu, gak mau repot-repot, tinggal tekan tombol ini aja, nggak perlu di program-program lagi. Tekan sekali, lihat drumnya akan berputar dan makanan juga akan ikut keluar. Cuman tadi kita kunci kan wadah makanannya, jadi dia nggak keluar. Dia akan hanya berputar 1 kali saja. Kalau kamu tekan sekali lagi, dia akan berputar lagi. Jadi ini adalah mode manualnya. Nah, untuk berapa jumlah pakan yang dikeluarkan itu sebenarnya kamu tinggal trial aja, coba-coba aja. Kalau misalkan pakannya kayak admin gunakan ini dari Mizuho ya, sudah pernah admin review, bisa cek di pojok kanan atas. Itu ukurannya gede, ukuran S untuk ikan koi, tapi ini ukuran L untuk ikan koki. Ini dia. Jadi kamu tinggal atur aja untuk lebar mulut yang keluar ini. Kalau misalkan untuk pakan admin itu segini, dan ini nggak los aja ya, ditekannya itu, ditarik gesernya ini, dia kayak ada gerigi. Jadi kita bisa atur mau gerigi berapa. Kalau misalkan makanannya untuk makanan kecil bisa segini. Kalau misalkan makanan-makanan yang M segini bisa, L mungkin bisa kamu tambahin 1 kali lagi. Ingat, ngatur lubang keluaran ini jangan sembarangan, karena nanti pada saat dia berputar, kalau lubangnya terlalu besar, makanan yang keluar itu akan banyak banget. Jadi idealnya kalau admin sih segini aja sudah cukup. Sesuaikan juga, tapi kembali lagi ke ukuran pakan yang kamu gunakan. Dan untuk bagian yang terakhir, ini dia bagian ini apa namanya ya, standing atau tempelannya ke kaca. Ini yang digital bisa diputar. Ya, admin praktekkan aja supaya lebih mudah. Nah, untuk penempatan dari food timer ini fleksibel, mudah banget. Di sini ada bagian yang bisa kamu coba gerakin di bagian ulirnya ini. Nah, ini fungsinya untuk menjepit ke pinggiran kaca. Jadi kamu tinggal atur buka ke kiri dan untuk menjepitnya ke kanan. Tinggal dibuka aja segini. Sesuaikan dengan ketebalan dari kaca akuarium kamu. Berhubung kaca akuarium admin cuma 5 mm, ya nggak gede-gede banget, harus dibuka. Jadi cukup segini aja. Nah, untuk peletakannya ini sesuai dengan selera ya. Mau taruh di depan, mau taruh di pinggir. Tapi kalau cantiknya sih taruh di pinggir ya. Taruh di pinggir-pinggir akuarium seperti ini. Cuman akuarium admin di pinggirnya ini bukannya ada ikan tapi filter. Jadi kalau kamu mau naruh di akuarium admin cukup susah. Jadi idealnya kalau di akuarium admin itu naruhnya di depan. Nah, kalau kamu mau naruh di akuarium yang model skurnya seperti ini, skurnya itu datar aja, ini cukup susah. Kecuali kalau kamu mau gunain tempelan, karena di paketnya itu dikasih semacam stiker tempelan buat naruh di permukaan yang datar seperti ini. Nah, admin contohkan buat naruh di pinggiran kaca, tinggal kamu masukkan aja, kemudian kunci sampai kencang.
Dan untuk arahnya ini bisa kamu atur mau diputar ke sini atau ke sini. Berhubung kita naruhnya di depan, jadi modelnya seperti ini. Ya jadinya jelek ya karena jamnya jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kamu misalkan posisinya itu naruh di pinggir, kamu bisa atur seperti ini. Jadi selain sebagai fungsinya buat food timer, juga bisa sebagai jam. Ya jamnya kan sesuai dengan jam kita. Dan kamu atur arahnya ini juga bisa diagonal seperti ini, karena ini 360 derajat bisa diputar. Jadi kalau misalkan kamu mau menjorok lebih ke dalam, food timernya bisa kamu putar bagian bawahnya, kemudian kamu tempelin lagi, kemudian kencangkan. Jadi dia food timernya lebih menjorok ke dalam lagi. Dan itulah dia tata cara penggunaan penyetelan untuk food timer dari Resen dengan model RC-FT 2019 ASF. Ya mungkin kalau ada model baru lagi, karena ini sudah 2022 yang sebentar lagi juga bakal masuk ke 2023. Kalau misalkan model-modelnya ya sama seperti ini, mungkin hanya penambahan 1 atau 2 fitur, ya secara stylenya nggak jauh-jauh beda seperti ini juga. Ya, terima kasih sudah diingetin buat tata cara penggunaannya, karena admin sejujurnya pingin bikin cuman kelupaan. Dan syukurnya ada yang komen jadi admin inget, dan mumpung inget admin langsung buatkan saja tata cara penggunaan dari food timer digital ini. Link pembelian harusnya sih ada di kolom deskripsi ya, di video reviewnya. Silahkan cek aja di sana. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncu.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.